Oke, satu, dua, tiga. Ya, selamat datang kembali di channel Career Device. Jadi, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat slide presentasi atau PowerPoint atau juga mungkin untuk presentasi apapun ya, menggunakan tools Canva. Langsung aja kita ke layar. Oke, nah di sini seperti biasa, di Canva itu kan banyak sekali menu ya. Mungkin kalau yang video sebelum-sebelumnya sudah ditonton, pasti sudah memahami tentang bagaimana cara Canva bekerja. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau membuat slide presentasi menggunakan Canva, di sini bisa pencet buat. Kemudian juga nanti di sini ada presentasi. Nah, di sini ada template-template yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Dan juga untuk cara pembuatan, silakan bisa masuk ke sini. Di tulisannya yang presentasi 16 dibanding 9 atau tampilannya landscape ya. Seperti itu. Nah, silakan bisa diklik 16:9. Kemudian setelah itu seperti biasa nanti akan muncul yang namanya kanvas kosong. Nah, di sini kanvas kosongnya sudah terbuat dan seperti biasa ada loading terlebih dahulu. Nah, baik, setelah muncul seperti ini, silakan untuk teman-teman memilih template yang ada. Misalnya mungkin apakah itu company profile, atau mungkin untuk tugas, atau bahkan untuk bahan ajar. Nah, itu silakan bisa disesuaikan ya dari template-template yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara yang selanjutnya, sebentar saya ganti akun dulu ya. Nah, untuk yang tadi kita bisa ke create, kemudian presentation. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke menu yang ada di sini. Nah, di sini ada banyak di presentation. Kemudian diklik aja dan otomatis nanti akan masuk ke new project lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tunggu. Nah, sama ya. Caranya beda, tapi hasilnya tetap sama, yaitu tetap ke presentation design. Kayak gitu. Nah, seperti biasa kita harus tunggu dulu untuk melakukan loading ya dari aplikasi Canva-nya untuk presentation, dan kemudian setelah muncul lagi seperti ini, kita masuk ke yang desain. Nah, pada di desain ini silahkan kembali lagi teman-teman untuk mencari template yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan. Mau untuk tugas, mau untuk yang lainnya silakan ya disesuaikan. Nah, untuk di sini sebagai sampel, saya mau menggunakan yang namanya company profile. Oke, nah di company profile ini, misalnya saya pilih yang paling atas. Nah, pada satu template ini terdapat 10 slide atau 10 halaman. Yang artinya kita bisa menggunakan ke 10 halaman ini dan kita bebas untuk melakukan konfigurasi. Dari konfigurasi warna, foto, teks, font, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, silakan bisa diklik apply all 10 page ya, atau 10 page. Nah, nantinya di sini Canva akan melakukan reload terhadap template-nya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ada 10 slide yang tadi, artinya ini kita tinggal melakukan yang namanya edit-edit atau misalnya konfigurasi lain. Oke, seperti contoh, misalnya di sini fotonya, misalnya saya ambil contoh pertanian gitu ya. Kita bisa cari botanika, misalnya fotonya. Oke.
atau misalnya garden deh, garden. Oke, nah pada intinya kalau foto silakan bisa dicari dan juga bisa menggunakan foto kita sendiri. Nah, di sini saya coba untuk cari dulu foto yang ada. Nah, misalnya saya pakai yang ini ya. Nah, caranya tinggal diklik kiri, kemudian di-drag aja ke atas. Maka dia akan otomatis untuk masuk ke background yang tadi. Nah, lalu kemudian di sini ada teks yang bisa dikatakan kurang terlihat. Nah, cara untuk antisipasinya adalah menggunakan efek. Nah, di sini ada efek, terus kita pakai lift. Tambahin aja. Nah, jadi otomatis dia akan ada semacam shadow kecil. Shadow tipis ya, maaf. Nah, kemudian di sini untuk logo misalnya saya hilangkan. Lalu saya simpan di sini. Kemudian nah, kayak gini. Misalnya saya kasih tulisan Creativize Garden misalnya ya. Kemudian setelah itu, nah di sini company profile presented by Creativize. Kemudian emailnya silakan diganti gitu ya. Creativize Gmail misalnya ya, kita sampel aja. Nah, kemudian di sini kan masih ada yang belum relate gitu ya. Ini masih gambar apartemen atau gedung. Kita ganti dengan grafis yang sesuai gitu ya. Oke, kita cari dulu, kita klik dan muncul misalnya nah pakai yang ini. Oke, kita simpan dulu di kotak yang tadi. Nah, ini kan masih hitam ya, dan warnanya tidak kontras. Artinya kita bisa ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, caranya bagaimana? Tinggal diklik aja grafisnya. Terus nanti di atas akan ada bulatan atau color di sini, sebelah edit. Jadi bisa diklik dulu, kemudian juga bisa diklik warnanya. Misalnya jadi warna putih, nah maka grafisnya akan berubah jadi warna putih seperti ini. Oke, kemudian juga misalnya saya anggap di slide 1 ini selesai. Nah, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, ini semisal saya ganti lagi gambarnya misalnya jadi foto garden ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini misalnya sudah selesai ya, saya anggap. Saya ke bagian ketiga, kemudian ini kita ganti lagi fotonya. Ini juga saya anggap sudah. Terus juga yang keempat, nah ini sama, saya coba ganti dulu. Oke, kemudian yang ini saya coba lihat lagi. Oh, ini salah ya. Ini tuh ketarik. Nah, oke, saya coba cari lagi ya. Ini untuk sampel. Nah, silakan buat teman-teman yang mau bikin presentasi, jadi tinggal ganti-ganti aja konteksnya. Nah, karena ini sebagai sampel atau contoh, jadi silakan bisa diikuti aja teknis cara-caranya. Oke, nah misalnya ini ada gambar-gambar yang masih tidak sesuai gitu ya. Silakan bisa aja langsung diganti. Kemudian ini yang 9 misalnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini sama, misalnya saya ganti. Nah, kemudian ini kan saya anggap sudah selesai ya untuk slides-nya secara konteks. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau mencari tentang gimana cara buat animasinya. Nah, kalau untuk animasi di sini ada tipe objeknya dan juga slides. Silakan bisa di Ctrl A, diklik dulu ya. Ini kan ada 10 slide. Nah, misalnya di slide 1 di Ctrl A. Kemudian di atas di sini ada menu animate atau animasi ya. Nah, di sini ada pilihannya, ada general, ada rise,
ada pen, ada fade, ada blur, ada wipe, sampai ke storm. Nah, scrapbook ada, neon juga ada. Ini ada efeknya, flicker, pulse, wiggle. Nah, ini silakan animasinya dipilih gitu ya, sesuai dengan keinginan. Misalnya saya pilih yang wipe, kemudian yang slide kedua saya Ctrl A lagi, kemudian animasinya adalah fade, kemudian yang slide ketiga misalnya saya mau pakai pen, kemudian di slide keempat saya coba pakai coba saya klik lagi, rise misalnya ya. Nah, slide ke-6 misalnya saya pakai yang lainnya. Oke, let's Ctrl A. Nah, pastikan di Ctrl A ya, biar sama gitu ya semuanya. Sebenarnya bisa satu-satu, tapi biar cepet gitu ya. Jadi bisa per halaman kalau misalnya mau beda gerakannya. Nah, ini pen, kemudian sampai ke dan misalnya. Nah, untuk melakukan preview di sini di kanan bawah. Nah, ini ada tulisannya present full screen. Nah, silakan bisa diklik, maka otomatis akan menampilkan hasilnya ketika dipresentasikan. Nah, untuk melakukan pengecekannya bisa melakukan atau mencet spasi, atau bisa menggunakan arah panah ke kiri untuk ke slide sebelumnya, ke kanan untuk ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh hasilnya kayak gini kurang lebih. Ketika saya pencet panah di kanan, maka akan muncul, nah kayak gini. Kemudian panah kanan lagi akan muncul lagi, panah kanan lagi akan muncul lagi. Dan begitulah untuk cara membuat slide presentasi dari mulai mencari template hingga ke animasi. Silakan buat teman-teman yang mau ada ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Atau apakah ada request mengenai konten Canva ini tentang apa, misalnya mengenai korporasi atau Excel dan lain sebagainya, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin sampai sini untuk video mengenai pembuatan Canva. Nah, mungkin terakhir ya, saya lupa. Nah, di sini untuk cara downloadnya ya, mohon maaf. Nah, untuk cara downloadnya di sini di kanan atas seperti biasa share, kemudian download, dan di sini hasilnya biarkan menjadi PPTX. Nah, jadi nanti setelah PPTX bisa diklik download dan hasilnya nanti akan bisa dibuka gitu ya, biar bisa dikirim juga filenya kayak gitu. Mungkin apakah harus disuruh ngumpulin dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai situ untuk videonya. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada yang kurang paham nanti saya akan coba jelaskan kembali di YouTube Shorts. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.